Hai everyone, saya Maulana Nikma. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan dalam soal TOEFL jika Anda tidak tahu artinya ya. So judulnya adalah How to Answer Questions If You Don't Know the Meaning. Well, sebelum kita membahas lebih jauh, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa jika Anda mengerjakan soal TOEFL structure, di situ ada 40 soal totalnya dan 15 soal pertama itu terkait dengan completing sentence. Anda melengkapi kalimat dan 25 soal selanjutnya itu adalah analisis error atau Anda mencari kira-kira jawaban mana di antara A, B, C, dan D yang salah atau keliru ya. Well, di sini kita membahas yang 15 soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris itu dianggap benar atau salah itu tergantung dengan missing atau double. Sekali lagi saya ulangi, kalimat yang salah dalam bahasa Inggris itu ada dua penyebabnya dalam soal TOEFL structure ya. Yang pertama adalah missing atau double. Apa yang missing? Yang missing adalah subject atau verb. Oleh karena itu, jika Anda misalnya setelah nonton video ini nanti coba cari contoh soal TOEFL yang structure ya, Anda perhatikan tentu kalimat-kalimat yang dikosongkan dengan titik-titik atau blank atau bla 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 itu adalah kemungkinan besar itu hilang salah satu, apakah itu subject atau verb. Dan selanjutnya double juga ini incorrect sentence ya. Jadi kalimat juga dalam bahasa Inggris itu salah jika subject atau verbnya itu salah satunya double. Jadi misalnya ada dua subject, hanya ada satu verb, double subject itu incorrect, salah. Begitu juga dengan misalnya jika subjeknya satu, verbnya ada dua, maka kalimatnya juga menjadi salah. Paham ya? Sekarang menjadi pertanyaannya atau yang sering dikeluhkan oleh banyak siswa saya adalah, saya punya masalah dengan vocabulary yang sangat terbatas. Misalnya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa dalam kalimat itu ada subjeknya dan ada verbnya. Sementara saya tidak tahu artinya. Mudah-mudahan dari video ini Anda bisa belajar bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa dalam kalimat itu pasti ada subjek dan pasti ada verb dengan melihat ciri-cirinya ya. Nah yang pertama adalah ciri-ciri subjek. Ciri-ciri subjek itu ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama adalah position. Posisi. Yang saya maksud dengan posisi di sini adalah Anda harus ingat dan tahu bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu struktur atau komposisinya itu sama dengan seperti bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Subjek dulu, predicate, objek, keterangan kemudian. Atau bisa juga keterangan, subjek, predicate, objek. Jadi dia kalau nggak SPOK dia KSPO. Again, dari sisi posisi otomatis subjek itu adalah letaknya di awal kalimat atau setelah keterangan. Jadi jika Anda misalnya melihat soal TOEFL structure di antara soal 1 sampai nomor 15, jika di awal kalimat saja sudah titik, maka itu berarti kalimat itu membutuhkan subjek ya, karena subjeknya missing, hilang. Jadi Anda pilih jawaban A, B, C, D yang merupakan subjek. Paham ya kira-kira? Selanjutnya adalah the atau e atau en. Jadi jika Anda melihat ada satu kata yang Anda tidak tahu artinya, dan posisinya adalah di awal kalimat, dan Anda melihat ada the atau e atau en sebelum kata yang Anda tidak tahu artinya, maka bisa dipastikan itu Anda melihat subjek, itu pasti. Yang penting posisinya ya, posisinya harus di awal kalimat atau setelah keterangan. Paham ya? Selanjutnya adalah names. Names ini artinya adalah nama, istilah, atau juga mungkin dalam bahasa Inggris sebutan lainnya adalah term. Ya, misalnya nama-nama istilah tertentu dalam ilmu pengetahuan tertentu misalnya, atau nama kampus, nama negara, nama kota, dan seterusnya, itu semuanya nama atau istilah. Maka jika Anda menemukan sesuatu yang asing di awal kalimat, kata pertama, maka bisa dipastikan itu adalah subjek. Jadi Anda jangan ragu, ini subjek. Selanjutnya adalah numbers. Numbers di sini secara literal artinya adalah angka, tapi yang saya maksud dengan numbers bukan hanya angka, tapi juga kata-kata yang menunjukkan suatu jumlah atau bilangan. Misalnya kayak many, banyak ya, ada several, beberapa, dan seterusnya. Jika Anda melihat ada kata-kata yang menunjukkan numbers, jumlah atau bilangan, maka bisa dipastikan boom, itu pasti subjek walaupun Anda tidak tahu artinya. Selanjutnya adalah pronoun. Pronoun ini seperti misalnya I, you, they, we, she, it, atau yang posesif pronoun seperti my, your, dan seterusnya.
itu jika Anda melihat kata-kata itu di awal kalimat. Again, di sini kata kuncinya adalah awal kalimat karena dia SPOK atau setelah keterangan, maka pasti dia subjek. Walaupun Anda nggak tahu artinya ya. Oke, selanjutnya adalah verb ing. Nah, ini sedikit tricky, sedikit membingungkan. Kenapa bisa kata kerja itu menjadi subjek atau kata benda ya? Well, sekedar informasi untuk Anda bahwa jika ada satu kata kerja misalnya read, membaca, atau watch, melihat, menonton, oke, jika dia terletak di awal kalimat, again position, di awal kalimat dan ada ing-nya, maka dia menjadi kata benda atau sebagai subjek. Misalnya, jika saya katakan you are watching me now, Anda sedang menonton saya, oke? Are watching di situ, of course, sebagai verb atau kata kerja. Tapi jika misalnya saya katakan dengan kalimat yang lain menggunakan watching yang sama, misalnya watching TV is my hobby, oke? So watching di situ itu menjadi subjek. See ya? Jadi ingat saja bahwa jika Anda melihat ada kata kerja dan ada ing-nya dan letaknya itu di awal kalimat atau setelah keterangan, maka dia pasti subjek. Walaupun Anda tidak tahu artinya itu watch apa, tapi kalau sudah watching dan dia di awal kalimat, oke, itu pasti subjek. Next, ada subject as. Saya maksud dengan ini adalah misalnya Anda menemukan satu kata letaknya di awal kalimat dan Anda tidak tahu artinya, tapi Anda lihat di akhir kata itu ada huruf S atau bisa juga IS atau IES, tergantung kata-katanya ya. Jika Anda menemukan seperti ini di awal kalimat, maka dia pasti juga subjek. Paham ya? Jadi setelah menonton video ini tidak ada alasan lagi Anda tidak tahu posisi yang mana subjek, kata yang mana subjek, mana yang verb lagi. Oke. Jika kita sudah selesai cara atau ciri-ciri subjek, kali ini kita akan melihat ciri-ciri verb atau kata kerja atau predicate ya. Alright. Yang pertama, again sama seperti subjek, kita lihat posisinya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa konstruksi atau susunan kata dalam kalimat bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia, dia either SPOK atau KSPO ya, di awal atau setelah keterangan subjeknya. Tapi yang tidak berubah adalah soal predicate. Predicate ini dia always after subject. Dia selalu setelah subjek dalam keadaan normal. Oke? Yes, jadi jika Anda sudah menjumpai subjek dan kata-kata setelahnya, oke, jika Anda tidak tahu artinya itu apa segala macam, oke, Anda langsung bisa curiga, oke, ini kayaknya pasti verb. Kenapa? Karena setelah subjek itu pasti predicate. Oke, kecuali dia nanti titik, maka berarti dia missing verb atau yang dicari dalam jawaban A, B, C, D itu adalah verbnya. Oke, bagaimana Anda bisa tahu ini yang ini verb, mana yang bukan verb? Tentu dengan ciri-ciri ya. Yang pertama adalah auxiliary atau modal verb. Yang saya maksud dengan auxiliary atau modal ini adalah kata bantu dalam bahasa Inggris. Ada banyak seperti can, must, do, does, did. Can tadi juga ada could-nya, ada have, ada has, ada had, ada may, might, ada shall, should, dan seterusnya. Anda bisa Google saja auxiliary dengan modal auxiliary verb ya. Oke. Auxiliary ini sangat membantu sekali Anda untuk bisa mengidentifikasi verb walaupun Anda tidak tahu arti. Kenapa? Karena setelah auxiliary atau setelah modal itu bisa dipastikan dia verb. Karena tidak ada kata lain yang boleh berada setelah auxiliary. Contoh, misalnya saya ambil satu auxiliary namanya can. Ya, can, bisa atau dapat. Misalnya saya ingin mengatakan saya bisa duduk atau saya bisa melihat Anda. I can see you. Oke, Anda tidak akan pernah mendengar atau membaca atau melihat I can chair, saya bisa kursi, tidak ada. Setelah bisa pasti kata kerja. Jadi in case walaupun Anda tidak tahu arti seat itu apa, watch itu apa, dan apapun kata kerja dalam bahasa Inggris, tapi karena ada can di situ, maka Anda bisa pastikan verb sudah ada di dalam kalimat. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya adalah verb. Ciri-ciri verb ya yang ada s, es, ies atau ed. Oke, nah jika Anda melihat satu kata yang asing bagi Anda atau artinya Anda tidak tahu maksud atau arti dalam bahasa Indonesianya dan posisinya adalah setelah subjek dan ada s atau es atau ies atau ed, maka pastikan itu adalah verb. Oke, walaupun Anda nggak tahu artinya, tapi kalau sudah ada s, es atau ies atau ed dan dia letaknya setelah subjek, boom, dia pasti
verb atau predicate. See, paham ya? Oke, last but not least ada lagi. Oke, ternyata sudah selesai ciri-cirinya. Well, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harap Anda setelah menonton video ini coba Anda Google atau mungkin Anda sudah punya buku TOEFL, coba cek 15 soal TOEFL seksi yang pertama. Coba Anda mengerjakan soalnya dengan melihat apakah dia yang dibutuhkan subjek atau verb, dan coba manfaatkan ciri-ciri ini agar Anda tahu menjawab soal tanpa kesulitan lagi dengan meaning, maksud, dan seterusnya. By the way, satu tips lagi, sering juga orang ketika mengerjakan soal TOEFL structure itu membaca soal dari awal sampai akhir. Maksud saya membaca kalimatnya itu dari kata yang pertama sampai akhir, which is itu unnecessary, tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena di 15 soal yang pertama itu yang ditanya sekitar 90% itu adalah subjek atau verb saja. Well, thank you for watching this video. See you next time.